Jadi sekarang ini banyak orang lebih memilih smartwatch ataupun smartband dibandingkan jam konvensional. Ya mungkin alasannya itu memang karena butuh, desainnya, fungsinya, ataupun style. Tapi kalau misalnya gue boleh share sedikit, selama gue menggunakan smartwatch, gue udah lebih less distraction dari smartphone. Nah, smartwatch dan smartband itu berbeda. Biasanya kalau di smartwatch itu secara size-nya jauh lebih besar, secara fitur jauh lebih lengkap, dan pastinya harganya jauh lebih tinggi. Kalau di smartband, biasanya ini lebih ke orang yang mengutamakan fitness tracking, secara size-nya jauh lebih kecil, dan yang pasti harganya jauh lebih affordable. Terus pertanyaannya sekarang, gimana kalau misalnya ada smartband yang secara fitur dan spek mirip seperti smartwatch, tapi secara price affordable seperti smartband? Nah, disitulah positioning Huawei Band 8 ini. Huawei sebagai salah satu produsen yang masih aktif mengeluarkan varian-varian smartband-nya, dan salah satunya Huawei Band 8 ini adalah sebagai generasi penerus dari Huawei Band 7. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin perubahan secara signifikan, gua rasa nggak terlalu berubah ya. Walaupun sebenarnya Huawei Band 8 ini jauh lebih ringan dan lebih tipis dibandingkan versi sebelumnya. Nah, Huawei Band 8 ini sekarang sudah dilengkapi dengan panel AMOLED. Ini sih sebenarnya yang gue suka, karena mau digunakan dalam kondisi cahaya seterang apapun untuk membaca notifikasi atau membaca pesan dengan Huawei Band 8 ini sudah cukup aman. Dan juga karena Huawei Band 8 ini secara ukuran screen-nya itu jauh lebih besar dari smartband yang pernah ada di jajaran sekarang ini. Jadi kalau misalnya mau baca pesan atau notifikasi, ini udah cukup nyaman. Ya, karena kan kita nggak perlu akhirnya ngeluarin smartphone terus setiap saat. Oh iya, dan juga di Huawei Band 8 ini sudah ada fitur quick reply-nya. Nah, kalau secara strap, Huawei Band 8 ini sebenarnya strapnya itu mirip dengan strap Huawei Band 7. Cuman sekarang untuk melepaskannya, detach dan attach-nya itu jauh lebih gampang karena cuman menekan satu tombol. Beda dengan Huawei versi sebelumnya, tidak menggunakan mekanisme serupa. Nah, terus pilihan dari watch face-nya ini juga udah banyak banget lah. Mau dari yang free banyak, mau yang berbayar juga banyak. Jadi, pilihan itu tidak terbatas. Nah, satu lagi, walaupun secara size Huawei Band 8 ini lebih kecil dibanding smartwatch, berarti kan sebenarnya kapasitas baterai atau ukuran baterainya itu jauh lebih kecil. Pertanyaannya, apakah Huawei Band 8 ini boros? Nah, selama beberapa waktu belakangan ini gue menggunakan Huawei Band 8 sih sebenarnya gue nggak sering banget ngecas ya. Klaimnya sendiri dari Huawei-nya itu Huawei Band 8 ini bisa standby selama 2 minggu. Enak kan? Jadi kita nggak perlu ngecas sehari sekali. Dan juga di Huawei Band 8 ini sekarang sudah ada fitur fast charging-nya. Jadi kalau misalnya kalian ini punya waktu cuma 5 menit untuk mengecas smartband kalian atau Huawei Band 8 kalian, itu bisa sampai 2 hari bertahannya. Jadi menurut gua untuk penggunaan Huawei Band 8 ini sudah cukup dipermudah. Nah, jujur sih sebenarnya gua itu bukan tipikal orang yang olahraganya secara rutin. Tapi buat kalian mungkin di luar sana yang memang sering berolahraga, banyak fitur atau mode-mode olahraga yang bisa kalian gunakan di Huawei Band 8 ini. Nah, balik lagi, jujur sih sebenarnya kalau gua menggunakan Huawei Band 8 itu sebatas hanya membaca pesan, notifikasi, fitness tracking yang simple-simple aja, terus juga paling play musik. Ya, yang biasa orang menggunakan smartband lah pada umumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih deep lagi, di Huawei Band 8 ini sudah ada fitur sleep trackingnya. Nah, ini kan bagus supaya kita tahu kualitas tidurnya kita. Dari beberapa reviewer atau YouTuber yang sudah menggunakan Huawei Band 8 ini, yang gua tahu sih untuk hasilnya itu detail dan akurat. Nah, dari hasil tersebut ini kan penting sebenarnya supaya kita tahu kalau tidur itu sebenarnya bagus untuk kesehatan kita. Jadi bisa kita ukur. Ya walaupun sebenarnya gue juga nggak nggunain juga. Dalam penggunaannya sehari-hari, so far sih sebenarnya gue nggak ngerasain adanya beban dalam menggunakan Huawei Band 8 ini. Ya karena memang Huawei Band 8 ini nggak berat, terus secara size juga kecil kan. Jadi sebenarnya cocok untuk digunakan dalam kondisi apapun. Misalnya lu lagi kerja atau lu berolahraga, ini pasti lu tidak merasakan ada beban di tangan lu seperti biasanya kalau kalian menggunakan smartwatch ataupun jam lain. Oh ya, satu lagi gue lupa, kalau sekarang Huawei Band 8 itu sudah ada fitur AOD-nya atau Always On Display-nya. Tapi sih kalau misalnya kalian menyalakan fitur AOD-nya ini biasanya akan menguras baterai. Ya, tadinya bertahan bisa sampai 2 minggu, mungkin dengan AOD-nya menyala itu tidak sampai 2 minggu.
Ya udah, paling so far itu aja yang bisa gua sampaikan di video first impression Huawei Band 8 ini. Dan selama penggunaannya gua dalam waktu belakangan ini, gua tidak menemukan sedikit flaw atau sedikit masalah dari Huawei Band 8 ini. Ya, satu yang gua rasain itu adalah fitur getar yang gua terima di Huawei Band 8 ini agak kenceng banget lah getarnya. Tapi ya cuman itu aja sih, sisanya dalam penggunaan sehari-hari ya tadi gue bilang, gue tidak merasakan beban apapun. Untuk layarnya dengan AMOLED itu kalau misalnya digunakan di outdoor juga masih bisa untuk melihat pesan ataupun notifikasi. Jadi so far aman, apalagi baterainya yang bisa bertahan selama 2 minggu kalau tidak dengan AOD-nya menyala. Ya udah, paling itu aja. Semoga video ini bisa membantu kalian atau teman kalian di luar sana. Kalau memang video ini bisa membantukan, boleh kalau mau di-share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya ada yang penasaran, nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, komentar atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Ya udah, dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.